Bayangkan menjadi orang tua yang merawat anak kita dan melihat mereka tumbuh besar. Kita mengirim mereka ke sekolah dengan harapan mereka akan belajar dan memiliki masa depan yang cerah. Tetapi kemudian tragedi terjadi. Bukan rahasia, sekolah adalah tempat biasanya terjadi penindasan, juga di luar lingkungan sekolah. Betapa gilanya jika penindasan terjadi di dalam sekolah dan tidak ada yang melakukan intervensi, sampai semuanya terlambat. Sangat menyedihkan bahwa dalam banyak kasus, para korban tidak mendapatkan bantuan tepat waktu. Ingatkah kalian akan film serial Korea yang berjudul The Glory? Kali ini kita akan membahas tentang salah satu kasus intimidasi yang paling mengerikan di Malaysia, di mana para pelaku menggunakan metode serupa untuk membakar korban seperti di film tersebut. Bagaimana kisahnya? Sebelumnya, silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang terjadi di berbagai negara. Bukan karena Hawa Osman belum menerima kematian putranya, tetapi dia tidak dapat menerima cara putranya disiksa. Ini adalah pengakuan Hawa Osman yang menceritakan tentang bagaimana mendiang putranya, Zulfarhan Osman Zulkarnain, yang dibunuh secara brutal oleh 6 orang sesama rekan kadet di Universitas Pertahanan Nasional Malaysia, UPNM, lebih dari 7 tahun yang lalu. Zulfarhan menderita 90 luka bakar yang menandai tindakan intimidasi mengerikan yang terjadi padanya, mengakhiri hidupnya dan menghancurkan keluarganya. Ibunya, Hawa Osman, yang sekarang berusia 60 tahun, berbagi kesedihan yang masih dirasakannya dan luka mendalam yang ditinggalkan oleh tragedi itu. Hawa mengatakan dia menangis setiap malam dan berharap para pelaku pembulian merasakan rasa sakit yang dialami mendiang putranya. Zulfarhan Osman adalah nama yang terlintas di benak ketika berbicara tentang kasus-kasus pembulian di Malaysia, karena kebrutalan dan minimnya hukuman yang diterima para pelaku di mata keluarga korban dan masyarakat. Tragedi ini bermula dari mimpi seorang anak laki-laki, Zulfarhan Osman Zulkarnain, yang ingin menjadi perwira angkatan laut. Dia adalah seorang anak muda cerdas yang dicintai oleh keluarganya dan orang-orang di sekitarnya. Hawa, ibunya, ingat dengan jelas hari pertama di mana dia mengantarkan Zulfarhan ke universitas. Putranya itu menyuruh Hawa untuk melihat barang-barang miliknya jika dia merindukannya. Hal ini menunjukkan bahwa Zulfarhan sangat dekat dengan keluarganya dan orang tuanya sangat mencintainya. Zulfarhan cerdas dan unggul dalam semua studinya. Untuk membantu Zulfarhan mencapai impiannya, orang tuanya mengirimnya ke Universitas Pertahanan Nasional Malaysia, di mana dia mendaftar di jurusan teknik elektro. Mendaftar di kampus itu berarti dia harus tinggal di asrama kampus. Zulkarnain dan Hawa membiarkan putra mereka pergi dengan harapan dia akan menjadi seorang lelaki hebat suatu hari nanti. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa harapan dan impian itu akan hancur oleh sesuatu yang tidak terbayangkan. Pada tanggal 21 Mei 2017, sekelompok mahasiswa mendekati Zulfarhan. Mereka menanyakan pertanyaan-pertanyaan aneh. Mereka menuduhnya mencuri laptop Muhammad Akmal, yang langsung dibantah oleh Zulfarhan. Namun meskipun dia menyangkalnya, kelompok tersebut bersikeras bahwa dialah pencurinya. Tidak jelas mengapa mereka mempercayai hal itu. Mereka mulai mendorong dan meninju pemuda berusia 21 tahun tersebut. Mereka kemudian menyeretnya ke kamar asramanya, dan yang terjadi selanjutnya sangat mengerikan. Dari pukul 2:30 hingga 5:30 pagi, sekelompok mahasiswa tersebut menyiksa Zulfarhan. Mereka secara bergantian menempelkan setrika uap panas di kulit Zulfarhan, memukulinya dengan pipa plastik, selang, dan gantungan. Semua itu dilakukan untuk mendapatkan pengakuan tentang pencurian laptop. Penyiksaan tidak berakhir pada hari itu. Keesokan paginya mereka meninggalkan Zulfarhan di kamarnya, memberitahu semua orang yang menanyakan bahwa dia sedang sakit. Setelah menyelesaikan kelas dan pelatihan hari itu, mereka kembali ke kamar Zulfarhan untuk melanjutkan menyiksanya menggunakan setrika uap
dan barang-barang lainnya pada sekujur tubuhnya, bahkan di bagian pribadinya. Setelah melakukan tindakan brutal itu, mereka nekat untuk merawat luka-lukanya. Pada tanggal 27 Mei, 6 hari setelah serangan pertama, mereka membawa Zulfarhan ke sebuah klinik swasta. Para dokter di sana mempercayai bahwa luka-luka di tubuhnya disebabkan saat pelatihan militer. Mereka kemudian memberinya obat dan mengantarnya kembali ke asrama. Karena melihat kondisinya yang semakin memburuk, kelompok pembuli itu membawanya ke klinik lagi pada tanggal 31 Mei. Tubuh Zulfarhan sudah tidak tahan lagi dengan penyiksaan yang terus berlangsung. Pada pagi hari tanggal 1 Juni, seorang mahasiswa bernama Nasrin disuruh oleh Asamuddin untuk memeriksa kondisi Zulfarhan yang tidak bergerak. Ketika Nasrin mengatakan dia tidak dapat melakukan CPR, mereka kemudian memanggil ambulans. Zulfarhan lalu dibawa ke rumah sakit Serdang, tetapi sayangnya dia dinyatakan meninggal tidak lama setelah tiba di rumah sakit. Ketika orang tua Zulfarhan menerima panggilan telepon yang menyampaikan berita memilukan itu sekitar pukul 11:30, dunia mereka hancur. Mereka menangis dan segera meninggalkan rumah mereka di Johor, menempuh jarak 300 km ke rumah sakit Serdang di Kajang, Selangor. Sesampainya mereka di sana jam 3 dini hari, mereka tidak diperbolehkan melihat jenazah putra mereka hingga jam 9 pagi. Anehnya lagi, mereka awalnya hanya diperbolehkan melihat wajahnya, bukan tubuhnya. Barulah setelah itu, mereka mengetahui adanya luka bakar dan luka-luka lain di sekujur tubuhnya. Merasa ada yang tidak beres, ayahnya mengajukan laporan permintaan untuk diselidiki. Setelah mengetahui 90% tubuh Zulfarhan dipenuhi luka bakar dan melepuh. Banyak lukanya yang sangat parah, sehingga sulit untuk menyelamatkan nyawanya, bahkan dengan pengobatan. Penyelidikan kemudian dilaksanakan, dan polisi mulai menanyai para mahasiswa. Kejadian ini terjadi tepat di dalam asrama kampus. Bagaimana mungkin tidak ada seorang pun yang mengetahui hal ini? Saat penyelidikan berlangsung, terungkap bahwa banyak peluang yang terlewatkan untuk menyelamatkan nyawa Zulfarhan. Seorang saksi mengaku mengetahui tentang penyiksaan tersebut dan menulis surat anonim kepada manajemen universitas dengan harapan mereka akan melakukan intervensi. Namun surat itu diekspos di WhatsApp oleh penerima surat, yang mendorong para pelaku memindahkan Zulfarhan ke lokasi lain untuk menyembunyikannya. Selain itu, para tenaga medis yang merawat Zulfarhan melewatkan tanda-tanda kritis. Sungguh aneh bahwa para dokter yakin Zulfarhan menderita luka bakar karena bahan peledak. Padahal sebagian besar tubuhnya terbakar, tetapi tidak di bagian leher, wajah, atau bagian lain yang terlihat mata. Polisi kemudian mengidentifikasi 6 tersangka utama. 5 orang bertindak menyiksa Zulfarhan, dan 1 orang dituduh melakukan persekongkolan. Semuanya baru berusia 22 tahun pada saat itu. 5 orang didakwa melakukan pembunuhan berdasarkan pasal 302 KUHP yang mengamanatkan hukuman mati bagi terpidana. 1 orang didakwa bersekongkol berdasarkan bagian 109 KUHP dengan hukuman yang sama. Semua terdakwa mengaku tidak bersalah di pengadilan tinggi atas tuduhan pembunuhan dan kesengajaan melakukan kejahatan. Namun jaksa penuntut memberikan bukti bahwa semua terdakwa mengikuti arahan temannya dan secara bergiliran menekan setrika uap ke sekujur tubuh Zulfarhan, hanya menyisakan wajah dan bagian atas tangannya. Hal ini meninggalkan 90 luka bakar yang menyebabkan kematiannya. Wakil jaksa penuntut umum menyatakan bahwa mereka pasti sudah mengetahui bahwa luka-luka itu bisa berakibat fatal, sehingga sulit untuk mengklaim bahwa mereka tidak mempunyai niat untuk membunuh. Pemilihan penempatan luka bakar yang dilakukan secara cermat menunjukkan adanya upaya untuk menyembunyikannya, yang menurut terdakwa adalah karena mereka menyukai Zulfarhan. Jika tidak, mereka mungkin akan menyebabkan luka bakar di wajahnya yang dapat mengakibatkan kerugian yang lebih besar. Namun pada akhirnya, pengadilan tidak dapat menemukan cukup bukti adanya niat mereka untuk membunuh seperti tuntutan jaksa.
Pada tanggal 2 November 2021, Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman 18 tahun penjara kepada keenam pelaku, mantan mahasiswa Universitas Pertahanan Nasional Malaysia. Mereka dinyatakan bersalah telah menyebabkan kematian Kadet Angkatan Laut Zulfarhan Osman Zulkarnain tanpa niat untuk membunuh. Hukuman dihitung sejak hari penangkapan mereka 1 Juni 2017, sehingga efektif mengurangi total hukuman mereka sekitar 4 tahun. Namun 6 orang ini bukan satu-satunya yang terlibat. 12 orang lainnya juga dihukum karena berpartisipasi dalam penyiksaan Zulfarhan. Ke-12 orang tersebut dijatuhi hukuman 3 tahun penjara dan dinyatakan bersalah berdasarkan KUHP pasal 330 tentang penyiksaan. Para terpidana akhirnya diberikan kesempatan untuk mengajukan banding setelah pengacara mereka mengatakan bahwa pengadilan harus mempertimbangkan fakta kalau terpidana berhak mendapatkan kesempatan kedua. Banyak orang merasa bahwa mereka lolos hanya dengan dijatuhi hukuman ringan. Sebagai tanggapan, jaksa mengajukan banding terhadap keputusan pengadilan, berargumen bahwa para pelaku pantas mendapatkan hukuman yang lebih berat. Pada sidang banding tanggal 15 Mei 2024, mereka berusaha untuk mengajukan dakwaan pembunuhan awal dan mendorong keputusan hukuman mati, dengan alasan parahnya luka yang dialami Zulfarhan. Pernyataan penuntut jelas bahwa luka yang ditimbulkan terlalu parah dan para pelaku tidak dapat mengklaim ketidaktahuan atas akibat dari tindakan mereka. Meskipun kasus Zulfarhan menjadi viral dan memicu seruan keras terhadap penindasan, namun pada kenyataannya peristiwa itu tidak membawa perubahan yang signifikan. Hanya beberapa hari kemudian, pada tanggal 16 Juni, remaja lain meninggal karena penindasan yang parah. Navin yang baru berusia 19 tahun pergi membeli burger dengan sahabatnya Brevin. Mereka dihadang oleh para pembuli yang sudah lama menindasnya. Konfrontasi tersebut meningkat menjadi kekerasan. Mereka diserang dan dipukuli dengan helm oleh 5 pelaku. Brevin yang sadar mereka kalah jumlah melarikan diri untuk mencari pertolongan. Sementara Navin dibawa ke daerah terpencil di mana dia disodomi dan dipukuli. Kemudian tubuhnya yang sekarat dibuang di lapangan terbuka. Dia dinyatakan meninggal 2 hari kemudian di Rumah Sakit Penang. Kedua kasus, Zulfarhan dan Navin, menunjukkan kesamaan yang meresahkan, yaitu ketidakpedulian para saksi. Dalam kasus Navin, seorang pegawai stand burger menyaksikan pemukulan tersebut, namun tidak melakukan intervensi. Seandainya dia ikut campur, Navin mungkin dapat diselamatkan. Dalam kasus Zulfarhan, banyak orang dapat melakukan intervensi untuk menghentikan penindasan. Manajemen tingkat atas Universitas Pertahanan Nasional Malaysia bisa saja mengambil tindakan keras berdasarkan surat yang mereka terima. Para dokter bisa saja mengenali bahwa luka melepuh di sekujur tubuh Zulfarhan bukan akibat ledakan, namun karena kelalaian dan ketidakpedulian, tidak ada yang mengambil langkah yang diperlukan untuk membantunya. Yang tersisa sekarang hanyalah permintaan maaf dan pesan beristirahatlah dalam damai, yang tidak dapat mengembalikan kehidupan Zulfarhan dan tidak banyak membantu menyembuhkan rasa sakit yang ditanggung oleh keluarganya. Zulfarhan dikuburkan di Johor, dihadiri oleh teman-teman sesama angkatan laut, teman dekat, kerabat, dan keluarga. Air mata dan doa memenuhi udara saat mereka berduka karena kehilangan seorang anak laki-laki tak berdosa yang menjadi korban tuduhan palsu. Tidak ada yang bisa membayangkan kepedihan yang dirasakan oleh orang tuanya saat mereka menguburkan putra mereka. Hawa, seorang ibu dari 4 anak, mengatakan bahwa sejak pembunuhan putranya, dia dan suaminya mengalami trauma dan menghindari penggunaan setrika untuk menyetrika pakaian karena mengingatkannya pada penderitaan Zulfarhan yang disebabkan oleh benda itu. Ayahnya bercerita bahwa 2 minggu setelah kematian putranya, dia memimpikan putranya kembali dengan seragam angkatan lautnya. Dalam mimpi itu, dia menyambut putranya dan mengajaknya jalan-jalan di sekitar Johor Bahru. Zulfarhan memberitahunya bahwa dia belum mati dan masih di sana. Setiap kali dia mengingat mimpi itu, dia menangis
karena Sulfarhan adalah anak yang baik. Dia menerima kematian putranya, tetapi tidak dapat memahami penderitaan yang harus dialaminya. Pada akhirnya, putusan final Mahkamah Rayuan dibacakan pada tanggal 23 Juli 2024. Majelis Hakim yang terdiri dari 3 hakim memutuskan dengan suara bulat bahwa putusan awal, yaitu hukuman penjara 18 tahun, ditolak. Hanya satu hukuman yang pantas untuk ke-6 pelaku, yaitu mereka harus dibawa ke tempat eksekusi dan akan digantung sampai mati. Ayah dan ibu Sulfarhan mengaku bersyukur usai majelis hakim menetapkan hukuman mati bagi para pelaku. Ayah Sulfarhan berharap kasus-kasus intimidasi dapat diatasi sebelum lebih banyak nyawa yang hilang. Kasus Sulfarhan Osman Zulkarnain hanyalah salah satu dari banyak kasus di seluruh dunia di mana penindasan menjadi sesuatu yang mematikan. Kasus ini tidak hanya menunjukkan bagaimana para pelajar bisa lepas kendali ketika terekspos perilaku intimidasi, namun juga membuat kita berpikir tentang banyaknya tragedi yang bisa dicegah jika ada orang yang tidak menutup mata dan mau turun tangan membantu. Semoga para korban dapat beristirahat dengan tenang dan keluarga mereka menemukan kedamaian yang sangat mereka butuhkan. Dan semoga tragedi seperti ini tidak terjadi lagi di kemudian hari. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.